Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Andi Ramades Serang di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konten kali ini kita akan sedikit membahas tentang kandungan rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Maka kandungan rahasia Bismillahirrahmanirrahim ini bermula itu asal-usul kejadian diri ini sebagai mata rantai. Jadi ibarat sebuah mata rantai kejadian diri yang memiliki suatu urutan proses kejadian. Ini penting karena siapa yang mengenal akan dirinya maka dia akan kenal akan Tuhannya. Jadi awal dari kenal diri ini pasti akan kenal asal-usul dirinya. Nah, kita bahas gambaran zohirnya dulu. Jadi kita akan membahas tentang zohir. Jadi pertama yang harus diketahui adalah air kehidupan atau air ma'ul hayat. Ma'ul hayat ini ada di atas puncak otak insan. Jadi istananya ini ada di otak. Itu di tengah-tengah kepala itu meliputi otak besar. Meliputi otak besar yang disebut sebagai nuktahnya nun, seperti mangkuk, wadah. Nah, wadahnya air maul hayat, nah, air kehidupan. Jadi air kehidupan ini adalah hulu dari kelima bayangan diri, 5 panca indera ya, yaitu akal. Nah, kemudian memancar melalui telaga air maul hayat ini, air kehidupan ini. Nah, sebelumnya itu dia bertata di kehidupan itu. Kemudian turun dari sel-sel tunggal, sel-sel induk yang mengandung kehidupan seperti roh nabati dengan roh hewani. Kemudian turun lagi menuju ke alat kelamin pria melalui tulang belakang ini, tulang sulbi, dalam waktu 42 hari. Maka setelah mencapai testis, testis itu buah zakarnya pria. Maka sel-sel tunggal yang mengandung roh nabati dan roh hewani ini diproses, dibungkus dengan sel-sel lain. Itu membentuk sperma yang belum jadi. Ini juga wadah, testis, wadah. Kemudian kisaran 3-4 hari itu dikeluarkan, berhubungan intim pria dan wanita. Kemudian tatkala wadah itu keluar daripada batang penis disebut wadi. Kalau ketika di ujung batang penis ini adalah mani. Kecuali ketika disembur keluar jadi manikam. Jadi dari air maul hayat, wadah, wadi, mani, manikam. Kalau penis ini diibaratkan lambang kolam, pena. Manikam itu adalah umpama tinta, semburan itu untuk menuliskan kalimat Rabbmu yaitu Muhammad. Jadi alamat kelamin pria itu gambaran alif, kalau wanita gambaran huruf ba. Titik di bawah huruf ba itu lubang peranakan. Jadi ba itu adalah tempat penyimpanan khazanah. Ketika manikam dipancarkan masuk ke dalam rahim wanita, itulah dituliskan dengan kalimat Tuhanmu dengan tunta itu. Itulah rahasia huruf ba secara zohir. Huruf ba ini bisa dibaca ba karena ada titik di bawahnya. Seandainya tidak ada titik di bawah, itu tidak bisa dibaca. Itu ibaratkan wadah kosong yang tanpa titik nukta. Tentu belum bisa bersuara. Mulut masih tertutup. Makanya nukta itu atau titik itu tajalli pada wadah kosong sehingga bisa dibaca huruf ba. Maka huruf ba ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang pertama kali ya, ia membuka mulut ruhani di alam kandungan, di alam ruh. Dalilnya bala syahidina ba, bikana makana, biyakunu mayakunu. Denganku ada yang ada, denganku akan ada yang akan ada. Maka titik pada ba ini mutiara kekosongan daripada kemanusiaan. Tanpa mutiara titik ketuhanan ini, maka kemanusiaan tak akan pernah ada. Tanpa titik ba ini, itu adalah wadah kosong. Jadi ya Muhammad, sesungguhnya engkau itulah
sifatku, engkau jualah aku. Begitu. Apakah engkau tidak mengingat? Nah, itu kata Allah. Maka di dalam persetubuhan itu, perkawinan itu, pria dan wanita itu mendesak. Pria apapun, wanita apapun, negara manapun, mendesahnya itu dengan dalam kandungan rahasia itu zikir sir, itu huruf alif dengan ha. Itu pasti zikirnya zikir rahasia, zikir ah. Ini zikir rahasia, zikir sir. Tidak disepelekan, ini bukan kotor. Ini zikir peleburan. Nah, jadi maksudnya adalah luapan tajalli, penyatuan dari Allah dan Muhammad. Itu zikir sir. Ada lagi di dalamnya rahasia. Jadi rahasia sir ini itu rahasia memuji dirinya sendiri, terkandung di dalam rahasia sholat. Maka setelah manikam, sperma tadi menjadi janin, lalu usia janin itu 99 hari, maka sempurna otak janin itu dan siap menerima limpahan ruh. Kemudian ditiupkan ruhnya, kemudian diambil persaksian. Jangan kira Allah meniup dengan begini, bukan. Tidak begitu. Maka dikatakan qalu bala syahidna, bukankah aku Tuhanmu? Betul engkau Tuhan. Maka kata Allah, sampai engkau sempurna kejadianmu, maka engkau nanti akan lupa. Maka engkau itu akan amnesia ruh. Maka engkau diperintahkan untuk mengingat, untuk mencari aku. Jika kau telah menemukanku, maka akan kubunuh dirimu. Jika engkau telah kubunuh, maka hancurlah dirimu. Yang ada hanya aku. Engkau tuh sifatku, engkau tuh aku. Kamu itu tidak ada, kamu itu diwujudkan, kamu tuh ada. Ada karena diwujudkan. Kamu tuh pikiran yang sangka-sangka. Hanya saja kamu itu dalam keadaan lupa. Nah, maka selanjutnya bicaranya alifnya dengan ba. Kita ini tidak akan pernah bisa melihat huruf alif pada ba kecuali orang-orang yang sudah didudukkan di makrifat. Nah, disitulah ada rahasia zat yang wajib al-wujud. Makanya tersembunyi. Makanya yang dikatakan antara rahasia dengan huruf alif itu bertemunya huruf alif dengan lam. Disinilah rahasianya. Jadi Allah akan menyatakan, hendak menyatakan kebesaran zatnya melalui penciptaan kejadian alam semesta dan manusia. Alif lam. Alif lam. Maka itulah di alif lam itu diberi titik, berbunyinya ba. Alif lam. Ba, dikasih titik ba. Maksudnya ba apa? Artinya baharu. Baharu jasadnya, baharu alam semesta. Tiap-tiap yang baharu itu akan rusak. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang baharu itu rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali zat Tuhanmu yang maha mulia. Maka titik pada huruf ba itu awalnya Muhammad. Karena asal Muhammad itu adalah nuktah yang goib. Itulah yang dinamakan A'yan Sabito. Itulah asalnya diri manusia. Maka insan itu pahami bukan kita. Insan itu dia. Insan itu Allah. Insan itu Muhammad. Maka alif dengan ba itu bertemu. Karena alif itu zat mutlak. Ba itu tempat menyatakan segala ilmu dan kebesaran Allah. Pada ba. Kemudian disambung dengan huruf sin. Itu menyatakan rahasianya, sirnya. Alif, ba, sin. Maka di dalam sin itu di dalam sin itu yang dimaksud sir atau rahasia. Inilah rahasia goibul goyub. Maka tiada dapat dilihat kecuali orang yang paham makrifat yang akan mengenalnya. Kemudian disambung dengan habis sin itu mim. Bunyinya apa? Bismi. Mim itu menyatakan akan nama jasnya, nama zatnya, yaitu bernama Muhammad atau aku Muhammad. Makanya dari sinilah diturunkan alif lam lam ha. Disinilah baru Tuhan menyatakan innani alallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Maka di dalam kalimat bismillah ini, aku mengenalku denganku. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah itu ya. Jadi dikatakan dalam hadis itu tidak sah sholat tanpa mengenal Allah.
Al insanu sirri wa ana sirru, insan itu rahasiaku dan akulah rahasia. Jadi yang dinamakan insan itu ya, itu karena ia mengenal rahasia. Itu yang dinamakan manusia. Tapi kalau tidak mengenal rahasianya, rasanya rasa, rahasianya rahasia, itu bukan dinamakan manusia. Nah, itu manusia, bentuknya manusia, wujudnya manusia, tapi dia tuh hewan atau iblis. Itu kalau tidak mengenal rahasianya rahasia. Dengan perkataan lain itu, manusia itu mengandung rasa Allah, karena manusia menanggung amanah ataupun rasa ilahi. Maka manusia ini tuh dituntut untuk ikhtiar, untuk mengenal dirinya dengan rahmat daripada Tuhan. Nah, maka dan dengan mengenal dirinya itu, manusia itu akan dapat mengenal Allah, sehingga lebih mudah kembali untuk berlindung, menyerahkan dirinya kepada yang punya diri, berserah diri muslim, menyerahkan dirinya muslim. Nah, yaitu ketika nanti tatkala sebelum ajal itu harus diserahkan sekarang. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, Muhammad, di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. La ta'budu rabbana lam yaroh, aku tidak akan menyembah kepada Allah apabila aku tidak melihatnya Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Maka mereka yang bermakrifat ya, adalah mereka yang melihat Allah dengan basirah, merasakan zahirnya Allah, merasakan wujudnya Allah, berkekalan dengan Allah, lebur, fana, mesra kepada Allah, merasakan. Makrifat itu pakaian. Kalau makrifat itu hanya paham, itu baru ilmu, belum sampai duduk di makrifat. Yang namanya pakaian, baju itu harus dipakai. Makrifat itu berkaitan dengan Tuhan yang punya ilmu. Maka makrifat itu lebih dari hanya sekedar kenal, mengalami sendiri, seperti kita ini merasakan manisnya gula, kenal gula. Maka hadirin, jika kita mendapati rasa gula itu pahit ya, walaupun bentuknya gula, jika ada gula bentuknya gula tapi rasanya pahit, maka pastikan itu bukan gula namanya. Maka karena oleh itu amanah rasa Allah itu telah diterima, maka adalah tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain apa? Tugas manusia adalah khalifah, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan. Maka setelah amanah rasa Allah itu diterima oleh manusia, itu batinnya, nah, maka untuk tujuan inilah si Adam ini dilahirkan. Nah, untuk apa? Untuk memperbanyak dirinya, Bani Adam, diri-diri yang menanggung rahasia, berkembang biak dari satu abad ke abad yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, sampai alam ini mengalami kiamat. Itu. Dan rasa itu kembali kepada Allah. Mana dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim, membicarakan segala aspek kehidupan, kaitannya dengan zatul haq. Maka huruf alif batin yang ada pada permulaan bismillah itu menyatakan hakikat rahasia rasa Allah yang ditajallikan dari alam goibul guyub. Huruf ba pada bismillah adalah hakikat pada amani yang mengandung rahasia rasa Allah. Huruf sin pada bismillah itu adalah hakikat pada sperma pada mani yang mengandung diri rahasia Allah. Huruf mim pada bismillah itu mengisyaratkan pada af'al. Huruf alif adalah hakikat saluran mani melalui batang kemaluan lelaki. Huruf lam awal pada bismillah itu adalah tampungan mani. Lam akhir pada bismillah itu mengisyaratkan kepada bekas mani. Huruf ha pada bismillah itu isyarat hakikat kemaluan wanita. Maka hakikat bismillah itu adalah ma'rifatnya antara kemaluan lelaki dan perempuan. Ini secara zahir yang menjadi penyampai rahasia rasa Allah untuk ditanggung oleh umat manusia. Itulah saudara-saudara, ini secara zahirnya rahasia bismillah. Kalau secara hakikat, secara martabat ketuhanan yang lebih daripada jasad tadi, pembentukan jasad tadi, jadi rahasia alif itu di dalam bismillah. Alif ini adalah alif ahadiyah, disebut juga alif zatul wahid.
Maka alif ini sebagai tanda adanya alam ahadiyah, adanya zat sejati. Dan sebagai bukti nyata, sebagai hanya ada aku, sebagai bukti nyata, yang lain tidak ada. Yaitu apa? Hidup yang menghidupi, yang disebut dengan nur Allah. Zat maha suci, maha ruang, yang maha hidup, yang tidak terbatas, maha tunggal, antara ada dan tiada. Maka inilah yang disebut biasanya alam la ta'yin, belum tentu, belum bernyata. Zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup dengan sendirinya tanpa ada yang menghidupkan. Mana dalilnya? Dalilnya mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan aku tuh Allah ahad, maha tunggal. Katakan kepada seluruh umat, aku itu adalah zat maha tunggal, rasa tunggal, maha tunggal yang menjadikan alam semesta dan seluruh isinya. Kalau rahasia rubba pada lafaz bismillah itu sebenarnya menunjukkan alam wahdah. Alamnya wahdah ini sifat sejati, atau disebutkan sejatinya Muhammad, atau hakikat Muhammad, atau nur Muhammad, nyatanya zatullah. Nah, makanya ini disebutkan alam wahdah, adanya sejatinya nur Muhammad, nyata kenyataan sifat daripada zat. Jadi kita harus mengerti alif di dalam bismillah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh, kemudian huruf ba itu yang menjadikan wujud semua alam. Maka oleh karena itu hidupnya semua alam semesta adanya alif batin dengan ba zohir di dalam lafaz bismillah. Karena itu alif dengan ba di dalam huruf bismillah, nah, itulah menjadi bapak dan ibu seluruh alam dunia, alam semesta. Nah, alif pada lafaz bismillah itu nurullah, kemudian huruf ba itu disebut sejatinya nur Muhammad atau nur Muhammad. Nurullah dengan nur Muhammad ini tunggal, maha tunggal. Ini sebenarnya ahad, satu kesatuan, tunggal, maha tunggal, tidak terpisah. Maka tidak bisa dibedakan, maka dikatakan wujud idofi. Biasanya dikatakan Ahmad, nur Allah dengan nur Muhammad, wujud idofi. Maka di dalam kehidupan nyata berkumpulnya nurullah dengan nur Muhammad, kumpulnya antarnya, kumpulannya disebutkan sebagai pria sejati dengan wanita sejati. Itu dalam kehidupan secara nyata. Kalau secara hakikat jasmani dengan rohani. Dalilnya mana? Nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, meliputi langit dan bumi. Makanya dengan adanya nur tersebut, sebenarnya Allah itu ingin memberitahukan kepada seluruh makhluk, kepada semuanya, agar semua manusia itu mengetahui aku itu loh maha mengetahui, aku itu loh yang maha hidup. Kemudian rahasia sin di dalam lafaz bismillah, sin itu menunjukkan alam wahidiyah, yaitu adanya ilmu yang tiga, asma yang tiga. Disebutnya dengan ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Maka inilah yang disebut dengan asma yang tiga, Allah, Muhammad, Adam, Ahmad. Allah itu adalah zat yang sejati, Muhammad adalah sifat sejati, Adam adalah asma yang sejati, nyatanya Rasul. Rasul ini adalah nur yang hidup. Daripada nurullah, nyatanya Adam. Dan Adam yang menjadi bapak semua jasad di bumi. Rahasia mim sekarang di dalam lafaz bismillah itu sebenarnya menunjukkan adanya roh idofi. Roh idofi menyatakan adanya manusia sejati, ataupun disebutkan adanya af'al sejati. Jadi rangkaian huruf sin dengan mim itu menunjukkan alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil, yaitu nyatanya asma dan af'al Allah. Af'al Allah, perbuatan Allah. Itu merupakan zat mutlak, nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti zat yang nyata, sehingga sejatinya Allah adalah zat nyata yang diwujudkan di dalam dunia. Disebut zohirnya Muhammad, tetapi hakikatnya Allah, rasa ketunggalan. Jadi yang disebut nur Muhammad itu adalah zohir sifatnya, Allah Ta'ala adalah batinnya. Maka seperti itu saudara. Kalau orang-orang paham masalah dua kalimat syahadat itu sudah luar biasa itu. Makanya kita selalu bilang mesrakan nur Allah, nur Muhammad.
Jadikan tubuh Nur Muhammad, jadikan ruhani Nur Allah. Kelihatannya ada dua, Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, itu tuh esa. Nur Muhammad itu sifat, Nur Allah itu zat. Kelihatannya saja dua, itu harus diesakan. Jadi seperti itu saudara, dimesrakan terus menerus. Maka kita harus tahu, dengan kejadian-kejadian ini kita harus tahu. Di sini berarti intinya dari kosong ke titik, kemudian alif, nah, titik, nah, nuktah, itu nyawa, kemudian menjadi alif, menjadi tubuh. Kemudian alif ini itu daripada titik, titik ini daripada kosong. Kalau kita tunjuk ke diri, nah, alif ini adalah jasad, jasmani. Makanya kita disuruh kenal diri, ya. Kita mengetahui diri kita tak pernah ada, maka diri mana yang dikenali? Diri jasmani dengan rohani. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu yang lengkap kalau diurut. Hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Hidup alif karena titik, hidup titik karena kosong. Alifnya mana ini? Batang tubuh, alam semesta. Titiknya mana? Nyawa kita. Kemudian yang menghidupkan nyawa siapa? Zat. Zat, sifat. Zat itu kosong, maha ruang. Sifat itu yang titik. Asma dan afal adalah alif. Paham tidak? Asma itu api, angin, air, tanah. Kemudian geraknya alif ini daripada afal. Jadi zat, sifat, asma dan afal. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya. Mudah-mudahan dipahamkan, didudukkan, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.